Pemirsa, 2 warga Indonesia meninggal dunia dan 3 lainnya terluka dalam insiden penembakan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Pemerintah Indonesia menduga ada excessive use of force yang dilakukan patroli laut Malaysia dan mendesak investigasi menyeluruh. Akankah kasus diusut tuntas agar tak ada lagi kematian sia-sia pekerja migran Indonesia di negeri orang? Tragedi penembakan warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru, Malaysia menjadi pengingat pahit betapa rentannya perlindungan pekerja migran di negeri jiran. Betapa tidak, aparat patroli laut Malaysia membedil kapal yang ditumpangi rombongan WNI. 2 warga Indonesia meninggal dunia, sementara 3 lainnya terluka. Masih banyak sekali PR mengenai tata kelola migrasi kita gitu. Tahun ini sudah seharusnya dan kasus ini sudah seharusnya membuat KP2MI selaku kementerian yang secara spesifik mengatur dan mengurus bagaimana migrasi kita berbenah gitu. Jangan hanya pekerja migran kita punya target bagaimana devisa negara masuk berapa triliun, namun juga bagaimana perlindungannya juga diurus secara memadai. Ada perbedaan kronologi yang disampaikan aparat penguat kuasaan maritim Malaysia dengan korban WNI yang terluka. Meski Malaysia bilang penembakan terjadi karena dugaan pelanggaran batas wilayah, tapi tidak serta-merta membenarkan tindakan penembakan hingga menghilangkan nyawa manusia. Indonesia menduga ada excessive use of force yang dilakukan petugas patroli laut Malaysia dan mendesak investigasi menyeluruh. Pelaku penembakan harus diganjar hukuman. Kita jangan tergantung, percaya dulu saja sama kronologi yang dilakukan yang dibuat oleh pemerintah, oleh APPM. Yang kedua, kita harus dorong ini agar prosesnya transparan. Agar apa? Agar kepercayaan antar negara ini tidak benjol gitu, tidak masalah ya, karena proses-proses ini. Dari informasi yang kita dapat dari para WNI tersebut, mereka menyatakan bahwa mereka tidak melakukan penyerangan terhadap aparat APMM. Ini kan berarti ada 2 hal yang berbeda, ada 2 kronologi yang berbeda. Meskipun ya ada dugaan warga negara kita melakukan pelanggaran keimigrasian yang melalui jalur ilegal, namun mereka tetap memiliki hak-hak, ya, termasuk hak hidup ya tentunya, ya. Tidak bisa serta-merta ditembak ya dengan kekuatan yang mematikan ketika mereka tidak melakukan perlawanan. Itu yang akan kita dorong terus. Penembakan WNI di Malaysia tak pelak mencoreng hubungan bilateral 2 negara. Pun demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat Indonesia tak mudah tergiur tawaran sindikat pekerja migran ilegal. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada. Sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjamin penyelidikan kasus penembakan WNI di Tanjung Ru dilakukan secara transparan. Ia berharap insiden ini tidak merusak hubungan baik antara 2 negara serumpun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin
tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Dan pagi tadi saya telah minta supaya laporan siasatan awal disampaikan ke kedutaan Indonesia. Kita tidak mau hal-hal ini mengganggu hubungan baik. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2022, ada sekitar 1,2 juta WNI bekerja di berbagai sektor di Malaysia. Namun di balik jumlah yang besar itu, para penyumbang devisa negara kerap berhadapan dengan persoalan eksploitasi, kasus kekerasan, hingga pelanggaran HAM. Migrancare mencatat, sedikitnya 75 kasus penembakan WNI terjadi di Malaysia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Organisasi nirlaba ini lantas mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas, karena sejatinya pekerja migran baik yang prosedural maupun non-prosedural tetaplah warga negara Indonesia yang harus dilindungi. Ini bukan excessive force lagi, tapi ini sudah extrajudicial killing gitu. Jadi di mana warga negara Indonesia yang berstatus sebagai pekerja migran ditembak atas dasar kriminalitasnya ataupun atas dasar status keimigrasiannya, itu ditembak dan meninggal gitu. Itu sangat tidak bisa dibenarkan sekali gitu. Dan ketika itu ada perilaku kriminal, silakan dibuktikan di muka persidangan, bukan main asal tembak. Itu yang sangat kami sayangkan. Kenapa? Kita harapkan kalau misalnya memang ya kita sebut aparat dari APM itu yang melakukan, kalau memang dia melakukan pelanggaran dan nyata-nyata dia melakukan excessive use of force itu, maka kita mengharapkan hukum ditegakkan. Tapi yang dipergunakan apa? Memang menggunakan hukum Malaysia. Kalau terbukti adanya suatu niat dari pembunuhan, ya berarti sama dengan pembunuh, tidak ada soal. Butuh langkah konkret untuk memberi perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, apalagi mereka menjadi tulang punggung kedua penghasil devisa negara.